Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Tes SKD TWK memuat tentang pengamalan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28 Ayat 5. Maksudnya apa? Pasal 7 fungsi presiden sebelum diamandemen tentang SDI. Ya teman-teman, tentang SDI ini selalu masuk di soal SKD. Kemudian integritas dengan jawaban yang hampir mirip-mirip, kalimat efektif, ide pokok, nilai sosial dari teks cerita, simpulan dari 2 paragraf, itu aja yang saya ingat. Untuk TIU-nya, pecahan desimal mudah, pecahan sederhana 2-3, perbandingan 4 soal, deret 4-5 soal, ada yang ribuan dan ada yang ratusan. Silogisme 5, penyederhanaan, posisi duduk ada 4 soal gampang, cuma kehabisan waktu aja jadi diisi sebisanya. TKP-nya tentang jejaring kerja lumayan banyak, TIK 6-8 soal, narasi pendek jawabannya lumayan mirip, integritas lumayan banyak, toleransi juga ada, gitu aja yang saya ingat. Alhamdulillah lulus passing grade, doanya semoga lanjut SKB ya. Catatan TWK rata-rata penalaran, oh iya, siapa yang menolak menyembah matahari ketika Kekaisaran Jepang menjajah? Siapa teman-teman bisa dibantu jawab di kolom komentar. Ini FR, soal FR. Suatu pekerja dikerjakan oleh 8 orang. Perkiraan akan selesai dalam 4 hari, tapi kalau mau diselesaikan dalam waktu 12 hari, maka dibutuhkan berapa orang? Oke teman-teman, jadi 8 orang untuk 4 hari, ini diundur, maunya pekerjaan santai selama 12 hari, maka cukup dikerjakan oleh berapa orang saja? Baik, di sini ada berarti pekerja, di sini ada hari. Jika 8 orang untuk bekerja selama 4 hari, nah berapa pekerja pertanyaannya untuk 12 hari? Artinya di sini ada penyusutan karyawan karena mau bekerja santai. Maka tinggal kita selesaikan. 8 dikali dengan 4 tinggal dikalikan sama dengan X dikali 12. Kemudian kita tinggal kelompokkan, X pindah ke sebelah kiri, 8 dikali 4 per 12. Mohon maaf, per 12. Kemudian ini kita sama-sama sederhanakan, bagi 4 dapat 1, dapat 3, maka tinggal 8 per 3 atau sama dengan 2, sekian. Karena ini jumlah pekerja, maka kita bulatkan menjadi 3 pekerja. Di opsinya tidak ada 3 pekerja, mungkin di D atau di E jawabannya. Jelas ini hanya dibutuhkan 3 pekerja saja untuk menyelesaikan pekerjaan selama 12 hari. Sebuah proyek pembangunan gedung yang akan dikerjakan oleh 18 pekerja yang akan diselesaikan dalam waktu 24 hari. Karena beberapa hal, sejumlah pekerja ditugaskan di tempat lain. Jika diketahui perbandingan jumlah pekerja sebelum dan sesudah dipindahkan adalah 2:3, berapakah jumlah pekerja yang dipindahkan?
Baik teman-teman, dapat dipastikan ini adalah soal perbandingan berbalik. Di sini 18 pekerja mampu 20 per hari, tapi ternyata di sini ada pekerja yang dipindahkan. Perbandingannya 2:3. Artinya akan membutuhkan waktu lebih lama atau penambahan pekerja, tapi di sini yang ditanyakan pekerja yang dipindahkan, bukan soal tentang penambahan waktu dan penambahan pekerja. Maka cara menjawabnya, perbandingan yang dipindahkan 2:3 sama dengan berapa yang tidak diketahui atau yang dipindahkan dikali dengan total jumlah pekerja awal sebesar 18 pekerja. Tinggal kita sederhanakan, ini kita bagi 3, sama-sama bagi 3 dapat 1, 18 bagi 3 dapat 6. Kemudian karena ini perbandingan berbalik nilai, maka tinggal kita kali silang. 1 kali X sama dengan 2 kali 6, 12. Nah, tinggal kita kurangkan pekerja awal sebesar 18 pekerja dikurang dengan pekerja sama dengan 6. Nah, jadi jawabannya pekerjaan yang dipindahkan adalah sebesar 6 pekerja. Jadi di soal ini tidak menyinggung penambahan hari atau penambahan pekerja, hanya yang ditanyakan pekerjaan yang dipindahkan. Suatu pabrik pakaian yang memiliki 20 orang pekerja dan dapat menyelesaikan 70 lusin baju dalam waktu 15 hari. Maka berapakah banyak tambahan agar pekerjaan tersebut apabila ingin diselesaikan dalam waktu 12 hari? Jadi di sini jelas soalnya ada penyusutan hari ya, dari 15 hari ke 12 hari. Ingat teman-teman, kalau mau jawab soal ini kita menggunakan rumus hasil per subjek dikali dengan time atau waktu. Nah, kita tinggal masukkan hasilnya tadi. Yang pertama hasilnya 70 ya, menyelesaikan 70 lusin berarti 70 hasilnya per subjeknya yang pertama 20 orang dikali dengan time, waktunya 15 hari, sama dengan yang ditanya tadi hasilnya 70, subjeknya akan dikerjakan berapa orang untuk menyelesaikan selama 12 hari. Nah, jadi menggunakan rumus ini ya teman-teman. Kemudian kita tinggal sederhanakan, ini habis dibagi dapat 1, 20 ini kita bagi 4 dapat 5, 12 bagi 4 dapat 3. Ini masih bisa kita sederhanakan. 15 bagi 3 dapat 5, 3 bagi 3 habis ya. Nah, tinggal sisanya 1 kali X, 5 kali 5, 25. Nah, teman-teman, tadi sudah diketahui subjek yang pertama 20 orang, maka kita tinggal kurangkan. 25 dikurang 25. Jadi jawabannya membutuhkan pekerjaan tambahan sebanyak 5 orang untuk bekerja selama 12 hari, lebih singkat dari 15 hari. Jika 3A kuadrat tambah AB sama dengan 10 dan B kuadrat dikurang 1/3 AB sama dengan min 7/3, maka tentukan A kuadrat plus B kuadrat. Nah teman-teman, untuk menyelesaikannya kita samakan aja yang ini dengan yang depan. Caranya kita kali 3 agar sama, maka dapat 3B kuadrat 1/3 dikali 3
1 atau AB sama dengan min 7/3 dikali 3 min 7. Kemudian ini sudah sama bentuknya, 3A kuadrat ditambah AB sama dengan 10, 3B kuadrat ditambah, mohon maaf, dikurang AB sama dengan min 7. Maka kita selesaikan, kita jumlahkan ya, biar AB nya hilang. Maka tersisa 3A kuadrat ditambah 3B kuadrat sama dengan 3. 10 ditambah min 7, 3 ya. Nah, untuk menghilangkan 3-nya kita bagi 3. 3A kuadrat dibagi 3 dapat A kuadrat tersisa. Begitu juga dengan 3B kuadrat, kita bagi 3 dapat B kuadrat. 3 dibagi 3, 1. Nah, sesuai dengan pertanyaannya, berapakah A kuadrat tambah B kuadrat? Maka jawabannya 1. Suatu hari Wahyudi akan pergi ke rumah Abdul untuk mengerjakan tugas kelompok. Jika diketahui jarak dari rumah Wahyudi ke rumah Abdul sejauh 20 km, dan Wahyudi akan menaiki sepeda dengan kecepatan 10 km dan berangkat pada pukul 9. Namun di tengah perjalanan Wahyudi merasa kelelahan dan beristirahat selama 30 menit. Maka pada pukul berapakah Wahyudi akan tiba di rumah Abdul? Nah, teman-teman, ini merupakan contoh soal dari jarak, kecepatan, dan waktu. Ingat rumus jarak, kecepatan, waktu, dan waktu segitiga presiden. Segitiga presiden. Jarak per kecepatan dan waktu. Ini yang ditanya waktu, berarti rumusnya jarak per kecepatan. Maka jarak per kecepatan, jaraknya tadi 20 per kecepatan yang ditempuh 10 km per jam. Maka dapat 20 per 10 itu 2 jam. Namun ditambah dengan dia tadi beristirahat selama 30 menit di perjalanan. Artinya 2 jam 30 menit. Nah, tinggal kita tambahkan saja. Dia tadi berangkat pada pukul 9 ditambah dengan 2 jam 30 menit. Maka dia akan sampai di rumah Abdul pada pukul 11.30 menit atau setengah 12. Jawabannya yang E. Karakteristik utama yang menggambarkan demokrasi Pancasila terdapat dalam Pancasila sila ke, jelas teman-teman, ini termasuk ke dalam sila keempat. Karakter utama demokrasi Pancasila adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan kata lain, demokrasi Pancasila mengandung 3 karakter utama, yaitu kerakyatan, permusyawaratan, dan hikmah kebijaksanaan. 3 karakter tersebut sekaligus berkedudukan sebagai cita-cita luhur penerapan demokrasi di Indonesia. Jadi jelas teman-teman, jawabannya yang D. Karim adalah peserta tes ASN 2021 yang telah melakukan pendaftaran di website SSCASN karena akan mengikuti seleksi yang lokasinya di luar kota. Maka keesokan harinya Karim segera mendatangi posko vaksinisasi untuk disuntik vaksin COVID-19. Karim beranggapan bahwa kesediaan untuk segera divaksin dapat menciptakan kekebalan kelompok sebagai upaya perlindungan tidak langsung terhadap virus COVID-19. Maka dari itu, sedikitnya 182 juta penduduk Indonesia harus sudah disuntik vaksin 19.
Pola pikir dan tindakan Karim di atas sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ke. Jadi sosok Karim ini merupakan pengamalan sila Pancasila sila kelima. Kenapa? Karena dia di sini kata kuncinya dia mau divaksin dapat menciptakan kekebalan kelompok sebagaimana perlindungan tidak langsung terhadap perhadapan virus COVID-19. Ini menyaut tentang butir Pancasila sila kelima. Pada butir ke-11 suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Maka di sini Karim bermaksud mau divaksin agar tidak banyak yang tertular, kemudian agar ekonomi segera kembali pulih dan semuanya berjalan normal sehingga terciptanya keadilan sosial, kemajuan yang merata di kalangan masyarakat bersama.